Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Darmayanti. Saya guru SMA Negeri Lubik, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini akan menjelaskan materi tentang ketenagakerjaan. Tujuan pembelajaran di hari ini, melalui pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning dengan pendekatan TIPEC, peserta didik dapat memahami pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja, dan dapat mengklasifikasikan jenis-jenis tenaga kerja dengan benar dan menyajikannya melalui diskusi dengan santun, penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi, dan bekerja sama. Baiklah, untuk materi sekarang saya akan menjelaskan pengertian ketenagakerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja 15 tahun ke atas baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh para pencari kerja. Sekarang saya akan menjelaskan materi jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja menurut sifatnya itu ada dua. Yang pertama, tenaga kerja jasmania adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik. Contohnya sopir, montir, dan lain-lain. Yang kedua, tenaga kerja rohania adalah tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Contoh, direktur, konsultan, manajer. Jenis-jenis tenaga kerja yang kedua yaitu tenaga kerja menurut kualitasnya. Menurut kualitasnya di sini ada tiga. Tenaga kerja yang pertama, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga ahli di bidangnya. Contoh, guru, dosen, dokter, dan lain-lain. Yang kedua, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu karena pengalaman kerja. Contoh, montir, sopir, dan lain-lain. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan pelatihan tertentu untuk melakukan pekerjaannya. Contohnya tukang sapu, buruh, dan lain-lain. Yang ketiga, jenis tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Yang pertama, tenaga kerja bagian produksi adalah tenaga kerja yang bekerja pada bagian produksi. Yang kedua, tenaga kerja bagian pemasaran adalah tenaga kerja bagian pemasaran atau penjualan yang tugasnya mendistribusikan barang. Yang ketiga, tenaga kerja umum dan administrasi adalah tenaga kerja yang berhubungan dengan personalia, umum dan administrasi. Yang keempat, jenis tenaga kerja menurut hubungan dengan produk. 1. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang langsung terlihat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Kedua, tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang tidak terlihat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional. Sekarang saya akan menjelaskan hubungan penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Penduduk suatu negara dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 1. Tenaga kerja, yakni penduduk yang dianggap sanggup bekerja bila ada permintaan kerja.
Mereka adalah penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai 64 tahun. 2. Bukan angkatan kerja, yakni penduduk yang dianggap tidak mampu bekerja. Mereka adalah penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Anak-anak dan lansia. Tenaga kerja dibagi lagi menjadi dua kelompok, usia 15 tahun sampai 64 tahun, yaitu satu angkatan kerja, yakni kelompok tenaga kerja usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun yang ingin bekerja. Mereka selalu berusaha mencari pekerjaan. 2. Bukan angkatan kerja, yakni kelompok tenaga kerja yang tidak bersedia bekerja walaupun ada kesempatan kerja. Contoh, pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Angkatan kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 1. Pekerja, yakni kelompok angkatan kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan. 2. Pengangguran, yakni kelompok angkatan kerja yang belum mendapat pekerjaan. Pekerja dibagi menjadi dua kelompok. Pekerja penuh, yakni pekerja yang bekerja dengan memenuhi kriteria berikut. Pertama, lama kerja minimal 40 jam per minggu. 2. Besar pendapatan minimal sama dengan UMR atau upah minimum regional. Jenis pekerjaan sesuai dengan pendidikan atau keahliannya. Pekerja dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, setengah menganggur, yakni pekerja yang bekerja tapi tidak memenuhi kriteria pekerja penuh. Kelompok setengah menganggur dibagi menjadi tiga kelompok, yakni setengah menganggur menurut jam kerja, yaitu pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam per minggu. Setengah menganggur berdasarkan pendapatan, yaitu pekerja yang menerima pendapatan lebih kecil dari UMR tempat dia bekerja. Setengah menganggur menurut produktivitas, yaitu pekerja yang produktivitasnya di bawah standar perusahaan. Terima kasih.